Danantara memaparkan persiapan operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI, badan usaha milik negara yang akan mewakili dan mengelola sejumlah aktivitas ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Keberadaan PT DSI sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di gedung DPR RI. Perusahaan ini dibentuk sebagai bagian dari upaya penataan tata kelola ekspor nasional agar lebih terintegrasi dan transparan. Dalam jumpa pers di Gedung Danantara, Jakarta Selatan Minggu siang, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa implementasi sistem ekspor satu pintu akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama berlaku mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Pada masa transisi ini, kegiatan ekspor masih dilakukan oleh perusahaan masing-masing. Namun setiap transaksi wajib dilaporkan melalui PT DSI. Sementara itu pada tahap kedua yang dimulai 1 Januari 2027, PT DSI akan berperan penuh sebagai pembeli komoditas ekspor dari dalam negeri dan selanjutnya menjualnya ke pasar internasional. Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2026 yang merupakan periode transisi di mana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dalam pelaporan ini dilayani oleh Bea Cukai dalam format akses portal CISA 4.0 yang disiapkan oleh Dirjen Bea Cukai, dan dalam periode ini akan terus dilakukan evaluasi dalam 3 bulan pertama, dan evaluasi ini menjadi dasar bagi implementasi tahap berikutnya. Di sisi lain, Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria menegaskan PT DSI akan dikelola dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini dinilai penting agar tujuan pembentukan perusahaan dapat tercapai secara optimal. Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah kami juga sedang melakukan proses seleksi yang ketat berkaitan dengan sumber daya manusia yang nanti akan bergabung dengan Danantara Sumber Daya Manusia, Danantara Sumber Daya Indonesia. Ini juga sedang dilakukan proses seleksi yang ketat dan insya Allah mudah-mudahan nanti minggu depan akan ada beberapa nama lagi yang akan diumumkan oleh Danantara menjadi bagian daripada tim. Kemudian juga berkaitan dengan teknologi, kita juga sedang mendevelop satu sistem yang baik. Tentu harapannya adalah bahwa ini amanah besar yang dititipkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengelola sumber daya alam kita menjadi memberikan manfaat yang maksimal. Karena itu kami dari Danantara Indonesia akan berupaya sebaik mungkin dan dapat diawasi oleh masyarakat Indonesia dalam implementasi program ini. Pada tahap awal, kebijakan ekspor satu pintu ini akan mencakup 3 komoditas strategis, yaitu minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy atau panduan besi. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menekan praktek under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya, mencegah pemindahan harga, serta memastikan devisa hasil ekspor dapat kembali dan memberi manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.